Perjanjian darah dengan dukun akibat cinta ditolak. Awal cinta. Suatu ketika di desa kecil di Sumatera yang dikelilingi hamparan sawah luas dan rimbunan hutan bambu di lereng gunung. Matahari pagi biasanya menyelinap lembut lewat celah-celah dedaunan, menciptakan bayang-bayang hidup di tanah. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Arman, 26 tahun, anak sematawayang dari pasangan petani biasa. Ia dikenal ramah, sopan, dan rajin bekerja. Meski hidup sederhana, Arman tidak pernah mengeluh. Sejak kecil, Arman menyimpan rasa pada Sari, putri Pak Haji Soleh, kepala desa sekaligus orang terpandang. Sari tumbuh menjadi gadis yang memesona. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang dan lurus, dan matanya tajam namun teduh. Ia tak hanya cantik, tapi juga cerdas dan sopan, membuat siapapun yang melihatnya terpikat. Cinta Arman tumbuh diam-diam, berakar dalam seiring waktu berjalan. Mereka satu sekolah sewaktu SD, sering bermain di ladang atau menyusuri sungai kecil bersama anak-anak lain. Namun ketika beranjak remaja, jarak sosial mulai terasa. Sari masuk SMA di kota kabupaten, sementara Arman hanya sempat lulus SMP sebelum membantu ayahnya di ladang. Saat Sari kembali ke desa setelah menyelesaikan kuliahnya di Jakarta, Arman yang dulu pemalu mulai memberanikan diri. Ia mendekat dengan niat baik. Beberapa kali ia membantu mengangkat beras dari mobil ke rumah Pak Haji, kadang memetikkan bunga liar di pinggir sawah, atau sekadar menyapa ramah di musyala. Namun hatinya terguncang ketika kabar pertunangan Sari dan seorang lelaki bernama Bima menyebar di desa. Bima adalah anak pengusaha kaya dari desa sebelah kampungnya, lulusan luar negeri, tampan dan sukses. Kabarnya perkenalan mereka terjadi lewat jaringan Pak Haji dalam sebuah acara dakwah. Malam itu, Arman termenung lama di pinggir sawah. Angin malam berhembus dingin, menggoyangkan daun padi yang mulai menguning. Ia memandangi langit yang mendung, seakan hendak menangis bersamanya. Apa cinta memang cuma untuk orang berpunya? Gumamnya lirih, mengusap wajah dengan kedua tangan yang kasar karena kerja keras. Keesokan harinya, Arman memberanikan diri mendatangi rumah Pak Haji. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, menyiapkan kata-kata dalam hati. Namun, niatnya untuk menyatakan cinta langsung pupus saat melihat Sari dan Bima bercengkerama di beranda, tertawa kecil. Sari terlihat bahagia. Itu membuat langkah Arman melemah. Ia hanya sempat menyapa, lalu berpura-pura ingin meminjam buku agama dari perpustakaan kecil di rumah itu. Hatinya mencelos. Ia tahu, ia sudah terlambat. Namun cinta tak semudah itu padam. Malam-malam berikutnya Arman terus terjaga. Bayangan Sari menghantui pikirannya. Setiap senyum Sari dalam ingatannya terasa bagai duri yang menancap di dada. Ia tak makan, tak tidur, bahkan ladang mulai terbengkalai. Hingga suatu malam, Arman duduk sendirian di bel bambu depan rumah. Seorang lelaki tua dengan tongkat kayu dan mata tajam muncul dari balik bayang-bayang. Kau ingin dia mencintaimu, meski ia milik orang lain. Suara itu dalam, berat, menggema bagai suara gaib. Arman menoleh, gugup. Lelaki itu adalah Ki Geni Seketi, dukun tua yang tinggal di ujung desa, dekat hutan karet. Orang-orang menyebutnya orang pintar, tapi juga takut padanya karena konon ia bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Arman tak langsung menjawab. Tapi sorot matanya cukup menjelaskan luka dan dendam yang mulai tumbuh. Cinta bisa dipaksakan, tapi dengan syarat. Dan kau harus siap dengan apapun akibatnya, ujar Ki Geni, tersenyum tipis sambil menatap tajam. Arman tak menyahut. Tapi dalam hatinya, badai sedang berkecamuk.
Akankah ia menempuh jalan gelap demi cinta yang tak bisa ia miliki? Perjanjian darah. Malam itu, langit di atas desa tampak berat. Awan menggumpal seperti segumpal murka yang tertahan. Angin berhembus kencang, mengoyak dedaunan seperti ada sesuatu yang gelisah di balik alam. Arman berjalan tergesa, langkahnya menyusuri jalan setapak yang menuju ke bagian paling sunyi dari desa, hutan karet di kaki bukit, tempat tinggal Ki Geni Seketi. Hati Arman bimbang. Ada suara kecil dalam dirinya yang terus-menerus memperingatkan, jangan lakukan ini. Tapi suara itu tenggelam oleh gelombang luka dan putus asa yang menggunung. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Sari, gadis yang ia cintai sepenuh hati, akan menjadi milik orang lain. Setibanya di gubuk tua milik Ki Geni, Arman tertegun. Gubuk itu berdiri menyeramkan di antara pepohonan, diterangi cahaya lampu minyak yang redup. Bau kemenyan, tanah basah, dan darah kering menyambutnya begitu kakinya menginjak halaman kecil di depan rumah. Ki Geni sudah menunggunya, duduk bersila di dalam gubuk. Tubuhnya kurus, jubahnya hitam dengan sulaman benang emas, dan matanya merah seperti bara yang tidak pernah padam. Kau datang juga akhirnya, kata Ki Geni tanpa ekspresi. Arman hanya mengangguk pelan. Ia duduk, menunduk dalam diam. Lama mereka terdiam sebelum akhirnya Ki Geni berbicara. Apa kau siap kehilangan bagian dari jiwamu, demi wanita yang mungkin tidak akan pernah mencintaimu secara tulus? Arman menggigit bibirnya. Aku hanya ingin dia melihatku. Aku ingin dia berhenti mencintai orang lain. Ki Geni tertawa pelan, suara tawanya seperti ranting patah. Cinta tak pernah gratis, anak muda. Kau ingin dia tunduk padamu? Maka kau harus tunduk pada kekuatan yang lebih gelap dari cinta sendiri. Ritual perjanjian dimulai. Ki Geni membuka peti kecil dari bambu tua. Di dalamnya terdapat berbagai benda aneh, keris berkarat, tulang belulang kecil, segumpal rambut yang diikat tali merah, dan sebuah botol kecil berisi cairan merah gelap. Ia mengambil seekor ayam hitam yang sudah terikat dan meletakkannya di tengah lingkaran garam dan bunga kamboja yang disusun di lantai tanah. Kau harus beri bagian dari darahmu. Sedikit saja, tapi cukup untuk membuka pintu. Arman diberi belati kecil. Dengan ragu, ia menyayat telapak tangannya dan meneteskan darah ke dalam tempurung kelapa berisi air mawar dan akar bajang. Ki Geni memulai pembacaan mantra. Kata-kata aneh yang tidak Arman mengerti keluar dari mulut sang dukun, makin lama makin cepat, seperti irama kesurupan. Saat darah Arman bercampur dengan darah ayam yang disembelih, udara di sekeliling mereka mendadak berubah. Angin berhenti, suara malam menghilang. Bahkan jangkrik pun bungkam. Lampu minyak berkedip hebat. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, seakan ada sesuatu di luar jangkauan mata manusia tengah menyaksikan. Darahmu telah diterima. Jiwamu kini terikat. Ki Geni menorehkan simbol aneh di tanah dan membakar kemenyan serta rambut milik Arman yang diambil sebelumnya. Aroma sangit menyengat mengisi udara. Mulai malam ini, Sari akan merasakan getaranmu. Ia akan terganggu oleh bayanganmu. Cintanya akan mulai berbelok. Tapi, Ki Geni menatap tajam. Jika ritual ini dilanggar, kau atau dia akan membayar dengan lebih dari sekadar hati. Yang dipertaruhkan kini nyawa. Arman hanya mengangguk. Ia terlalu lelah untuk memikirkan konsekuensinya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, Sari akan menjadi miliknya. Tanda-tanda awal. Malam itu, Arman pulang dengan luka kecil di tangan tapi dada yang terasa lapang untuk pertama kalinya. Ia bermimpi tentang Sari, bukan sebagai perempuan milik orang lain,
tapi sebagai istri yang duduk di sebelahnya, menyiapkan teh pagi, tersenyum lembut. Namun, di tempat berbeda, di rumah besar Pak Haji, Sari terbangun dengan tubuh dingin dan napas memburu. Ia baru saja mimpi buruk, dikejar bayangan hitam dengan mata merah menyala. Ia mencium bau darah dalam mimpinya. Saat ia bercermin, matanya sembab. Dan anehnya, di lehernya muncul lebam berbentuk seperti sidik jari. Setiap kali bayangan itu melangkah mendekat, bumi berguncang dan darah menetes dari langit. Ketika ia menoleh ke cermin di kamarnya pagi itu, matanya sembab. Ada lingkar hitam di bawah kelopak, dan di lehernya, muncul lebam berwarna ungu, mirip bekas cekikan. "Bu, lihat ini, aku kenapa?" tanya Sari dengan suara gemetar. Ibunya, Bu Haji Nur, melihat dengan dahi berkerut. "Kamu jatuh atau mimpi buruk lagi, Nak?" Sari mengangguk lemah. Tapi ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasa diawasi, bahkan saat ia sendirian di kamar. Kadang ia mendengar bisikan dari pojok ruangan, seperti seseorang memanggil namanya berulang-ulang, dengan suara berat dan pelan. "Sari! Sari!" Gangguan menjadi nyata. Gangguan yang semula hanya terjadi dalam tidur mulai merambah ke siang hari. Beberapa kali saat berada di dapur, Sari melihat bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia sempat jatuh pingsan saat mencuci pakaian karena merasa tangannya dipegang dari dalam ember. Kesehatannya pun menurun. Nafsu makan hilang, tubuhnya semakin kurus. Dokter di puskesmas hanya berkata ia kelelahan atau stres menjelang pernikahan. Tapi Sari tahu, ini bukan karena stres. Ini lebih dari itu. Bima, tunangannya, juga mulai merasakan dampak yang tak masuk akal. Sepulang dari menengok Sari suatu malam, ia mengalami kecelakaan tunggal di jalan tanjakan dekat rumahnya. Mobilnya terguling ke sawah. Ajaibnya, tidak ada luka di tubuhnya, tetapi ia tidak sadarkan diri sejak kejadian itu. "Koma ringan," kata dokter. Tapi entah mengapa, wajah Bima tampak gelisah, bahkan saat tertidur. Kadang tubuhnya bergerak sendiri seperti sedang melawan sesuatu dalam mimpi. Beberapa malam, ia mengerang, dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu berat dan menakutkan, seolah berasal dari tenggorokan orang lain. Desa mulai bicara. Berita tentang Sari yang sakit dan Bima koma menyebar cepat di desa. Bisik-bisik mulai terdengar dari warga. Beberapa menyebutkan nama Ki Geni Seketi. Ada yang bilang, mereka pernah melihat Arman pergi ke rumah dukun itu malam hari. Ada yang mulai menduga ada mainan gaib di balik semua ini. Arman itu baik, tapi sejak Sari menolak dia, mukanya berubah. Matanya itu seperti menyimpan sesuatu, kata Maiyah, tetangga mereka. Pak Haji sendiri mulai resah. Ia orang taat, percaya pada agama. Tapi yang dialami anak dan calon menantunya sudah di luar nalar. Ia mulai memanggil ustaz kampung untuk mengaji di rumah, membaca ayat suci setiap malam. Namun, setiap kali ayat kursi atau yasin dibacakan, Sari menjerit dalam tidurnya, tubuhnya menggigil, dan kaca jendela kamar bergetar hebat. Arman, antara puas dan gelisah. Sementara itu, Arman memperhatikan semua dari kejauhan. Setiap ia melihat Sari terkulai lemas, atau mendengar kabar Bima koma, ada bagian dari dirinya yang puas. Tapi rasa itu bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap, ketakutan. Ia mulai bermimpi aneh juga, dirinya dikejar oleh sosok berjubah hitam yang membisikkan kata-kata yang sama setiap malam.
bayar utangmu, bayar jiwamu. Arman mulai sering mimisan, dan tangannya yang dulu disayat saat ritual kadang berdarah kembali tanpa sebab. Ia mulai ketakutan, tapi gengsi dan obsesi membuatnya terus menyangkal bahwa ini adalah konsekuensi dari perjanjian berdarah. Ini harga yang harus kubayar, demi cinta, katanya pada diri sendiri di depan cermin, meski matanya terlihat mulai kosong. Titik balik. Puncaknya, Sari kerasukan saat sedang sholat. Ia menjerit dan sujud berulang-ulang tanpa sadar, lalu tertawa dengan suara berat yang membuat semua orang di rumah ketakutan. Ustaz setempat datang dan mulai curiga bahwa ini bukan sekadar gangguan medis atau mental. Ini bukan hal biasa. Ada kekuatan sihir di sini, kata sang ustaz sambil menatap serius ke arah keluarga Pak Haji. Kini, semua mulai mencari siapa dalang di balik semua ini. Desa mulai sadar bahwa kekuatan jahat sedang bekerja. Sari semakin terperosok dalam penderitaan, dan Bima masih terbaring koma. Arman, yang menjadi biang keladi, mulai dilanda ketakutan atas dosa yang ia buat sendiri. Tapi apakah masih ada jalan untuk membatalkan perjanjian itu? Bab penyesalan. Langit desa itu kembali kelam. Kabut tipis turun menyelimuti sawah dan jalanan desa setiap pagi, seolah menyamarkan dosa-dosa yang merayap di dalam hati seseorang. Arman duduk termangu di depan rumah. Matanya sembab, tidak tidur berhari-hari. Ia baru saja kembali dari menengok Sari dari kejauhan, gadis itu kini nyaris tak dikenali lagi. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya kosong. Setiap malam, ia berteriak histeris, kadang memanggil nama Arman dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis bersamaan. Arman menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia tak menyangka, perjanjian darah yang ia buat akan membawa penderitaan sehebat ini, bukan hanya pada Sari, tapi juga pada dirinya sendiri. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat sosok bayangan hitam duduk di ujung ranjangnya, menatap tanpa mata. Kadang, suara Ki Geni terdengar di telinganya, berbisik pelan tapi menusuk, "Kau sudah menandatangani dengan darah. Tak ada jalan mundur." Kembali ke Ki Geni. Akhirnya, dengan tekad goyah namun penuh harap, Arman kembali mendatangi Ki Geni Seketi. Malam itu, angin berhembus kencang, membuat pohon-pohon karet bersuara seperti orang menangis. Ki Geni duduk bersila seperti biasa, tenang dan dingin. Matanya langsung menyipit melihat kedatangan Arman. "Kau datang untuk membatalkan?" tanyanya datar, seolah sudah tahu jawabannya. Arman mengangguk pelan. Saya salah. Saya tidak sanggup lihat Sari begitu. Bima, Sari, semuanya jadi kacau. Tolong batalkan semuanya, Ki. Ki Geni tertawa kecil, kering dan menyeramkan. Kau kira ini seperti menarik kembali uang yang sudah kau buang ke sungai? Perjanjian darah bukan permainan bocah. Kau menyerahkan jiwa. Kau mengundang entitas yang hidup dari penderitaan. Arman berlutut. Apa tidak ada cara? Ki Geni memandangi pemuda itu, lalu menunduk. Kalau kau ingin mencabutnya, ada satu cara. Tapi kau harus rela kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari cinta. Kau harus mengorbankan jiwamu sendiri, secara sukarela. Bukan lewat darah, tapi lewat pengabdian. Atau kau bisa coba melawannya. Tapi aku tak bertanggung jawab kalau itu membuatnya murka. Arman terdiam. Pilihan itu bukan jalan keluar. Itu sama saja dengan bunuh diri. Dan ia belum siap mati.
mencari jalan lain. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Arman keluar dari gubuk Ki Geni dan langsung menuju ke rumah Ustaz Rahman, seorang guru ngaji yang tinggal di dusun seberang. Dikenal sederhana dan rendah hati, Ustaz Rahman memiliki kelebihan dalam hal ruqyah syariah, pengobatan spiritual berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ustaz Rahman menyambut Arman dengan tatapan tajam, seolah sudah tahu maksud kedatangannya. "Saya tahu ada sesuatu yang tak biasa di desa ini. Dan saya tahu kau yang memulainya," katanya tenang, tapi menusuk. Arman menangis saat itu juga, tersungkur di teras rumah Ustaz. "Saya menyesal, Ustaz. Saya tak tahu akan separah ini. Saya hanya ingin dia mencintai saya." Ustaz Rahman memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. "Cinta itu fitrah, tapi kau telah menjadikan fitrah sebagai fitnah. Tapi semua dosa bisa dimaafkan. Asal kau sungguh-sungguh bertobat." Arman mengangguk dalam tangis. "Saya akan lakukan apa saja untuk membebaskan Sari. Tolong bantu saya, Ustaz." Persiapan ruqyah. Keesokan harinya, Ustaz Rahman datang ke rumah Pak Haji. Awalnya keluarga Sari ragu dan takut. Tapi saat Sari kembali kerasukan menjelang maghrib, tubuhnya melayang setengah meter dari ranjang sambil menjerit. Mereka tahu ini bukan sekadar penyakit biasa. Ruang tengah rumah disiapkan. Kaligrafi dikeluarkan, air zam-zam dan daun bidara disediakan. Ustaz Rahman mulai membaca Al-Fatihah, ayat kursi, lalu surah Al-Baqarah ayat 102. Sari yang semula tenang tiba-tiba mengerang keras. Matanya membelalak, dan dari tenggorokannya keluar suara berat. "Kau tak berhak mengusirku. Ini bukan urusanmu." Ustaz Rahman tak gentar. Ia melanjutkan bacaan. Dahi Sari mulai mengeluarkan keringat, tubuhnya bergetar hebat. Ayah dan ibunya menangis melihat kondisi putri mereka. Dalam proses ruqyah itu, makhluk yang merasuki Sari menyebut satu nama, Arman. Semua orang di ruangan menoleh ke pemuda itu yang berdiri di pojok ruangan, pucat dan gemetar. "Kau yang memanggilku. Kau yang harus membayar." Tubuh Sari terguncang hebat, lalu mendadak terdiam. Ustaz Rahman menyelesaikan ruqyah malam itu, tapi berkata, "Ini baru awal. Makhluk itu kuat, karena ia dipanggil lewat darah dan dendam. Kita harus selesaikan ini sebelum malam Jumat Kliwon. Jika tidak, dia akan menuntut nyawa." Arman yang akhirnya menyesal dan mulai bertindak untuk memperbaiki semuanya. Namun, perjuangannya belum selesai. Entitas gaib itu tidak akan pergi begitu saja tanpa perlawanan, dan waktu mereka semakin sempit. Pertarungan spiritual. Ustaz tersebut melakukan ruqyah pada Sari dan berhasil mengusir gangguan supranatural. Namun, Ki Geni marah dan mengirimkan santet kepada Arman. Arman jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Akhir yang tragis. Setelah kematian Arman, gangguan pada Sari berhenti. Bima sadar dari koma dan mereka melanjutkan hidup bersama. Namun, desa tersebut masih dihantui oleh cerita tentang perjanjian darah dan dukun yang bertindak. Pesan moral. Cerita ini berdasarkan dari kisah nyata yang memiliki unsur mistis dan supranatural yang bertujuan sebagai pengalaman hidup dan tidak untuk dicontoh. Tidak disarankan untuk meniru atau mempercayai praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Tidak perlu ditakutkan hal-hal yang membuat kita takut karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Terus berdoa dan berusaha, jangan pernah menyerah. Sifat buruk datangnya dari setan dan iblis sampai akhir hayat nanti.
Dan semoga kita selalu menjadi manusia yang taat beribadah dan selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan pernah menuhankan makhluk yang diciptakan dari Tuhan, sungguh itu sangat rendah. Tuhan selalu memberikan jalan atas makhluknya yang selalu yakin dan mencari solusinya tanpa terjerumus dalam tipu daya makhluk lain ciptaannya, terutama iblis dan setan. Selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan dan menjadi pribadi lebih baik lagi. Terima kasih. Channel horor kami adalah konten yang berdasarkan dari pengalaman orang-orang di luar sana yang mengalami kejadian hal di luar nalar manusia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel horor ini supaya kami terus semangat mengupload konten-konten horor misteri untuk kalian. Salam dunia dalam gelap.